Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas seputar fikih al-harimi atau fikul harimi atau yang juga bisa disebut dengan fikih konservasi. Dalam pertemuan ini kita akan membahas pertama tentu saja akan kita clearkan apa definisi dari al-harim. Kedua kita akan membahas dalilnya, kemudian apa sih hukum dan implikasi dari fikih al-harim dan juga kita sebut dengan fikih konservasi itu. Ketiga, ukuran dari harim. Yang selanjutnya adalah ragam dari hukum al-harim, dan yang terakhir adalah al-amsilah wa tatbiq, yakni contohnya. Oke teman-teman semua, materi yang saya sajikan ini bisa Anda baca secara lengkap pertama dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Qawaidiyah, atau ini dalam versi bahasa Arabnya. Yang dalam versi bahasa Indonesia ini adalah langsung bisa melihatnya di buku saya, Fikih Arsitektur Islam. Bisa langsung Anda akses di perpus Teknik Arsitektur UIN. Sudah ada 2 eksemplar di sana yang dibuat khusus bagi pembelajaran mahasiswa. Oke teman-teman, secara definitif, secara definisi, kata al-harim artinya adalah ma haruma fala yuntahaku. Suatu larangan yang tidak boleh diterjang. Harim juga bisa berarti ma yatajarradu anhu al-muhrimu min siyabin. Pakaian yang ditanggalkan oleh orang yang sedang berihram. Atau juga bisa bermakna bina'ud dari al-masjid, halaman rumah atau halaman masjid. Atau juga bisa bermakna harimur rajuli ma yuqatil anhu wa yahmihi. Oke. Yang sesuatu yang dipertahankan dan dibela oleh seorang pria. Yang terakhir adalah wal harimu aidon al-harimah. Dalam pengertian ini, pengertian secara bahasa al-harim adalah selaras dengan arti term al-hima, yang biasanya al-hima ini diartikan dengan konservasi. Sedangkan secara terminologi, secara istilah, ketika kata al-harim ini sudah dibuat sebagai sebuah disiplin pemahaman keilmuan tertentu, yakni fikih, dan khususnya fikih arsitektur, dalam konteks fikih bangunan, hubungan arsitektur dengan lingkungan, ya, arsitektur dengan lingkungan, fikul harim adalah fikih konservasi. Maka arti dari al-harim adalah al-mantiqatul lati tuhitu bil aqarati wal milkiyati wa takhtassu biha wallati tadiku biduniha ay yusibu ad-darar idza su'milat li ghairiha. Al-harim, harim pengertiannya secara terminologi adalah suatu zona, daerah, kawasan yang mengelilingi secara khusus berbagai ragam hak tidak bergerak dan kepemilikan, yang seandainya digunakan untuk kemanfaatan harta tidak bergerak itu niscaya akan berdampak negatif pada keberlangsungan kemanfaatan harta tidak bergerak tersebut. Contohnya, suatu zona yang mengelilingi secara khusus berbagai benda, contohnya adalah trotoar untuk menjaga keberlangsungan dan kenyamanan jalan raya. Kemudian tanah di kedua tepi sungai, ya memang bukan sungai, tapi tanah ini dibuat untuk kelayakan sebuah sungai, atau tanah di sekitar sumber mata air yang dijaga untuk menjaga debit dan kelayakan dari sumber mata air itu, atau tanah di sekitar pepohonan
yang menjadi prasyarat kehidupan dari pohon itu. Itu namanya adalah tanah-tanah di sekitar trotoar, sungai, pohon, sumber mata air, sumur. Itu namanya juga al-harim. Ya. Tanah itu dibiarkan untuk menjaga keberlangsungan dari sesuatu yang dijaganya. Oke teman-teman, dalam syariat kita, dalam syariat Sayyidi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pensyariatan harim ini seseorang harus menjaga bumi konservasi, bumi harim itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Bahwasanya al-halal bayyinun, perkara halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, perkara haram itu juga jelas. Wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamu katsirun minan nas. Namun juga ada daerah abu-abu. Namanya adalah musyabbihat atau syubhat yang mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqal musyabbahat istabra'a li dinihi wa 'irdi, barang siapa menjauhi, tidak mendekatkan dirinya terjerumus pada perkara syubhat, apakah ini halal, apakah ini haram, statusnya masih abu-abu, berhasil menjauhkan dirinya dari area-area ini, maka dia istabra'a li dinihi wa 'irdihi, sungguh telah mampu menjaga agama dan harga dirinya. Namun wawan waqa'a fi syubuhati, barang siapa terjerumus ke dalam perbuatan syubhat, maka dia ibarat karoin yar'a haulal khimar, seperti ya seorang pengembala yang mengembala di bumi lapang, di bumi konservasi. Yushiku ayyu waqi'ahu, maka sebentar lagi pasti dia akan menerjang dan menerobos batas-batas bumi yang menjadi daerah konservasi atau zona tersebut. Teman-teman, inilah yang menjadi dasar dari fikih harim, fikul hima atau fikih konservasi. Sebuah daerah, sebuah kawasan, sebuah zona yang harus dibiarkan untuk menjaga keberlangsungan sesuatu yang dijaganya. Maka hukum taklifi atau hukum fikih yang berkaitan erat dengan tanah yang menjadi prasyarat keberlangsungan dari sumber mata air, sungai, kelangsungan hidup pohon, keberlangsungan sumur. Nah, itu hukumnya pertama adalah la khilafa bainal fuqaha. Seluruh madzhab fikih bermufakat, mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Auza'i, Nakhai, Absar, Zahiri dan lain sebagainya, semuanya mufakat bahwasanya la yajuzu ihya'u harimil bi'ri wal nahri wal 'aini. Oke. Wa kulli mamlukin la yajuzu ihya'u ma ta'allaqa bi masalihihi. Menurut ulama lintas madhab dalam fikih, khususnya fikih arsitektur, ketika nanti Anda akan membuat sebuah proyek, di sana Anda temukan sebuah sumur, Anda temukan sungai, Anda temukan sumber mata air, Anda temukan tanah yang sudah menjadi milik orang lain. Maka la yajuzu ihya'u harimil bikri wal dahri wal aini, tidak diperbolehkan menghidupkan, membangun, memanfaatkan harimul bikri, ya. Kedua, tepi sungai. Harimul bikri, daerah yang menjadi prasyarat tanah, zona yang menjadi prasyarat keberlangsungan sebuah sumur,
wan nahri dan sungai. Di sungai itu ada dua tepinya itu ya, untuk menjaga keberlangsungan sungainya. Wal aini dan sumber mata air, dan setiap yang dimiliki maka harimnya zona tersebut, daerah tersebut tidak boleh Anda hidupkan, apalagi Anda didirikan bangunan. Nah, itu para ulama fikih ya. Kemudian yang kedua, para ulama fikih juga bermufakat bahwasanya la yajuzu tamalluku harimil aradi al-amirati, tidak boleh menghidupkan atau menyerobot, apalagi menyerobot ya, apalagi mencuri tanah atau zona suatu daerah yang menjadi prasyarat mutlak dari keberlangsungan tanah-tanah yang telah dimiliki. Nah, itu menurut para ulama. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil bi'ri wal 'aini wa kulli ardin hariman. Biqauli sallallahu alaihi wasallam man hafara bi'ran falahu arba'una dira'an 'adalan limasyiatihi. Dasar dari disyariatkan yang fikih harim, fikih konservasi sebuah zona daerah yang tidak boleh Anda pergunakan selain untuk kemanfaatan tujuan zona atau daerah yang dibiarkan, adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah menjadikan suatu daerah konservasi, suatu zona atau kawasan untuk keberlangsungan bi'run, sumur ya, sumur, wala aini, sumber mata air, dan bumi dan tanah-tanah yang dimiliki. Sebagaimana telah beliau sabdakan bahwasanya barang siapa menggali sumur, yang sumur itu jadi Anda mungkin ke suatu daerah, ya daerah itu belum ada penghuninya, tanahnya belum dimiliki, kan mungkin di Indonesia tidak mungkin ya. Tidak dimiliki, kemudian Anda menggali sumur untuk hewan ternak Anda, maka yang menjadi daerah konservasi, menjadi zona konservasi untuk menjaga keberlangsungan debit mata air dari sumur yang dipergunakan untuk minum ternak itu adalah 40 dirok. Nah, satu diroknya berapa? Satu diroknya itu adalah 48 cm, atau kita kasihkan 50 cm gitu ya. Berarti kalau 40 berarti 20. Nah, itu 4 mata air di setiap di 4 mata anginnya ya. Jadi 40 depan, 40 belakang, kanan, kiri, itu areanya adalah 40 zero, area konservasinya. Maka miqdarul harim, kita akan masuk kepada miqdarul harim atau ukuran suatu tanah yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan sesuatu yang dijaganya. Tanah itu berbeda-beda ukurannya. Seperti tanah di sekitar sumur itu harus dibiarkan berapa meter untuk menjaga keberlangsungan sumur itu. Sungai, kedua tepi sungai namanya harim sungai. Itu berapa meter di kedua tepinya. Kemudian jika ada sumber mata air, ketika nanti Anda membuat proyek besar, melakukan proyek yang lumayan besar, kemudian ada sumber mata air, maka berapa meter dari keempat mata angin tanah di sekitar sumber mata air yang tidak boleh Anda didirikan bangunan untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air itu. Kemudian jika ada pohon besar-besar, dan pohon besar itu milik umum, milik masyarakat umum, sumbernya milik masyarakat umum, pokoknya sudah dimiliki semua. Maka bagaimana tanah konservasi di sekitar pohon itu berapa meter boleh dipadatkan dan berapa
meter tidak boleh dipadatkan agar air bisa masuk ke tanah. Namanya hak hidup dari sebuah pohon, hak hidup dari sebuah sumber, hak hidup dari sungai, dan hak hidup dari sebuah sumur. Ini Anda harus hormati sebagai arsitek. Jangan sampai desain Anda nanti malah mematikan sumur-sumur warga, mematikan sumur yang telah ada, mematikan sungai, mendangkalkan sungai, menyempitkan sungai, membunuh sumber mata air, dan membunuh pohon. Jangan. Seorang arsitek Islam harus paham fikih harim ya. Bahwasanya sumur, sungai, sumber mata air, dan pohon itu dalam Islam punya hak untuk terus berlangsung ya. Maka dari ukurannya harim, sungai, sumber mata air, pohon ini harimnya berbeda-beda, tidak sama. Coba kita lihat ya. Ini pertama adalah harimul bi'ri. Jika berhubungan dengan sumur, ya, berhubungan dengan sumur, maka sumur ini dibagi menjadi dua. Pertama adalah bi'rul a'tani, dan yang kedua adalah bi'rul nadih. Bi'rul a'tani ini adalah sumur yang dia dikuras menggunakan langsung menggunakan tangan. Jadi debit mungkin debit airnya melimpah. Jadi harusnya bisa langsung diambil dengan tangan. Yang adalah bi'run nadih adalah sebuah sumur yang ketika dia ingin diambil airnya, maka dia harus menggunakan hewan kalau dahulu ya. Kalau sekarang mungkin menggunakan pompa air. Ya. Nah, maka dari kedua sumur ini, maka dalam madhab Hanafi itu terpecah belah area konservasi. Tanah yang harus dibiarkan untuk menjadi kelayakan dari sumur ini. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah adalah arba'una dira'an min kulli janib. Adalah 40 diro, atau kita kalau satu diro'nya adalah 48 cm, kita kasih 18 cm lah. 18 meter ya, 18 meter dari semua 4 penjuru mata anginnya. Jadi depannya, belakangnya, kiri, kanannya itu harus steril dari setiap perilaku, setiap pembangunan WC, kemudian pengerasan tanah, yang akhirnya mematikan dari sumber mata air, atau membangun sumur baru dari sumur yang pertama, namun akhirnya menimbulkan kematian, menimbulkan sumur yang pertama itu kehilangan air. Tidak boleh dalam fikul hal. Jadi nanti kalau Anda membangun proyek besar di samping desa, di samping permukiman, kemudian Anda mengebor sumber mata air dan menyebabkan kekeringan dari sumur-sumur warga, maka Anda harus menggantinya. Mungkin sumur yang Anda bor harus Anda berikan ke warga, karena asalnya warga sudah memiliki sumur-sumur. Tapi karena Anda membangun proyek besar, Anda ngebor sendiri, kemudian menjadikan sumur-sumur warga itu hilang airnya, maka Anda harus mengganti kompensasi. Itu dalam fikih. Kalau Anda tidak melakukan itu, ya dalam fikih hukumnya Anda berdosa, karena Anda merampas hak sumur warga. Oke. Juga Anda tidak boleh membangun WC di dekat sumur tetangga Anda. Jadi sudah ada sumur, kemudian Anda membangun WC di dekatnya 18 meter di area itu. Anda tidak boleh. Jika memang pembangunan WC itu sampai berefek kepada sumur tetangga Anda, maka Anda nanti kalau membangun sumur, membangun proyek perumahan, maka dijauhkan antara sumur dengan WC. Minimal
konservasinya adalah 18 meter. Atau jika tidak 18 meter, Anda harus merekayasanya agar WC itu tidak mengotori sumur tetangga Anda. Kalau Anda tetap melakukannya dan sumur tetangga Anda hilang, maka dalam fikih arsitektur hukumnya adalah haram. Anda berdosa. Ini fikih arsitektur ya. Jadi membangun kerangka kesadaran dan takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam pembangunan. Tidak boleh merugikan pihak yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam mazhab Hanafi, sumur itu kalau sumurnya biru apa diambil dengan tangannya itu adalah 10 dirok. 10 dirok dari setiap 10 dirok itu berarti kita lipatkan 8 lah. 8 itu dari semua mata angin. Jadi ke depan itu mungkin 3 meter, belakang 3 meter, 2 meter, depan belakang 2 meter, kanan 3 meter, kiri 2 meter, 2 meter ya, berarti 8 ya. 2 meter, 2 meter dari setiap sisi. Dalilnya adalah man hafadha bi'ran falahu arba'una dira'an, para siapa menggali sumur, itu ya, maka daerah konservasinya, zona yang harus disterilkan untuk menjaga keberlangsungan sumur itu adalah 40 zira. 40 zira ini ada dua pendapat, ada 40 zira di satu sisi mata anginnya, di ke depan 18 meter, ke belakang 18 meter, kiri 18 meter, kanan 18 meter. Atau mingkuli janibin asratu adrak, ke depannya itu adalah 10 dirok, ya 10 dirok, kan 4 toh. Depan 10 dirok, belakang 10 dirok, kanan 10 dirok, kiri 10 dirok. Daerah tanah itu adalah daerah konservasi untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air. Kemudian kalau menurut Abu Yusuf Al-Hanafi, tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah sendiri, pendapat Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Hanafi dan Muhammad bin Hasan Al-Hanafi, jika sumurnya lebih nadi, sebuah sumur yang untuk mengeluarkan airnya, mengambil airnya itu membutuhkan jasa hewan atau pompa. Bagaimana Imam Abu Hanifah, pendiri dari mazhab Hanafi, la farqa. Baik sumurnya itu adalah bi'rul aqon, dia airnya langsung bisa diambil dengan tangan, atau bi'run nadih, yang untuk mengambil airnya butuh menggunakan jasa hewan atau pompa, sama saja menurut Imam Abu Hanifah, yakni 40 dirham. Nah, itu ya. Jadi Anda perhatikan nanti kalau Anda sedang membangun rumah, sedang membuat proyek besar, Anda perhatikan sumur-sumur di sekitar Anda. Jangan sampai pembangunan sumur Anda menghabiskan debit mata air sumur warga sekitar. Jangan sampai penyimpanan WC Anda mengganggu air di sumur tetangga dan ditambahnya baik. Ini adalah semangat kita mengikuti Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu jika dalam mazhab Hanafi. Kita sekarang masuk kepada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i ini adalah mazhab yang banyak berlaku dan digunakan di Indonesia dalam beragama ya. Ibadahnya, muamalahnya itu menggunakan mazhab Syafi'i di Indonesia. Ya, mayoritas ya, apalagi orang-orang Nahdlatul Ulama itu hampir semuanya Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i, ukuran harim, tanah yang harus steril, zona yang harus steril, yang dipergunakan untuk kelangsungan hidup dari sumber itu adalah baik bi'rul aton atau bi'rul madih ya. Itu adalah andal bi'qa laysa laha harimun muqaddar. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya keberlangsungan zona, daerah atau tanah konservasi untuk menjaga kelangsungan dari sebuah sumur itu adalah
laisa lahu muqaddar, tidak ada batasnya. Artinya maka untuk menentukan apakah butuh 10 dirham, butuh 20 dirham, butuh 40 dirham, butuh 10 meter, butuh 5 meter, itu adalah berdasarkan qawaidul adati wal urf. Adalah menurut kadar air yang ada di dalam tanah dan kebiasaan masyarakatnya. Jadi kalau mungkin daerahnya itu daerah yang melimpah airnya, ya mungkin bisa berdekatan sumber itu. Karena dengan pembangunan sebanyak apapun sumber itu tidak sampai mengurangi debit mata airnya. Tapi kalau daerahnya itu sulit sumber mata airnya muncul, ya maka harus didata sedemikian mungkin, diatur oleh kesepakatan warga. Nah, ini kalau menurut madhab Syafi'i ya, materi yang banyak berlaku di Indonesia. Ala kulli hal, apapun yang Anda pilih, apakah madhab Syafi'i, apakah madhab Maliki, apakah madhab Hanafi, dalam menentukan area konservasi dari sebuah sumur, intinya adalah tidak boleh merugikan orang lain. Oke, yang selanjutnya teman-teman adalah harimul ain. Ini yang seringnya harim atau daerah tanah yang harus dijaga sterilisasinya hanya untuk kemaslahatan sumber mata air. Kalau menurut madhab Hanafi, jadi kalau Anda lihat sumber mata air di Malang ini kan ngeri ya. Jadi menurut data-data itu teman-teman MJW itu tahun 2011 di Malang ini, Malang Raya ya, itu ada 113, 111, 117 sumber mata air Malang Raya. Malang Raya. Kemudian dengan pesatnya pembangunan dan ketidaksadaran pada fikih lingkungan, khususnya fikih harim, pesat sekali pembangunan di Malang Raya. Maka tahun 2018 kembali diadakan survei sumber mata air, itu sudah hilang separuh, tinggal 53. Yang awalnya 111 apa 13 apa 18, kemudian tahun 2018 dengan survei lagi itu menjadi 53. Jadi ada sumber-sumber milik masyarakat yang karena masyarakat tidak paham, para developer juga tidak paham tentang kehormatan sebuah sumber mata air yang itu adalah hak dari warga, kemudian sumber-sumber itu hilang. Itu hilang separuh. Sangat ngeri sekali ya. Diharapkan Anda sebagai seorang arsitek, nanti mungkin yang bergelut dalam bidang pembangunan, kita akan belajar dari Sayyidina Muhammad SAW menghormati lingkungan. Salah satunya adalah dengan menghormati area konservasi, tanah yang disterilisasi dari pembangunan, dari setiap aktivitas yang membahayakan sumber itu. Berapa ukurannya akan kita lihat. Dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali disebutkan bahwasanya tanah konservasi, tanah yang disterilisasi hanya untuk kemaslahatan sumber mata adalah 500 meter dari semua mata angin. Depannya 500 dirham, belakangnya 500 dirham, kanan kirinya 500 dirham. Supaya kita katakan dari satu dirhamnya adalah 48 cm. Daerah ini, daerah konservasi ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diserobot, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, boleh digunakan hanya untuk kemaslahatan sumber mata air. Dalilnya adalah sabda Sayyidi Rasulullah SAW, harimul aini 500 dirham. Daerah konservasi sebuah sumber mata air itu adalah 500 dirham atau 500 dirham.
Oke. Yang selanjutnya adalah menurut satu pendapat dalam mazhab Hambali atau mazhab Maliki dan Syafi'i itu adalah laisa lidzalika haddun muqatta. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Maliki harimul aini daerah konservasi dari sumber mata air itu tidak ada batasnya. Artinya jika sumber air itu dimanfaatkan orang banyak, dibutuhkan oleh orang banyak, menjadi prasyarat keberlangsungan dari banyak hal sumber mata air untuk mandi, untuk minum, untuk pertanian, maka mungkin bisa lebih dari 500 tiro. Maka kaidahnya adalah qawaidul hajat wa qawaidul urf. Menurut kebutuhan dan menurut kebiasaan untuk menjaga sumber mata air itu. Maka nanti jangan ngawur ya. Anda semua yang bergelut di bidang pembangunan, atau Anda nanti sedang mendesain bangunan dengan proyek skala yang besar, di sana ada sumber mata air warga sebagai akses umum, maka Anda tidak boleh pembangunan Anda ya itu nanti mengotori sumber itu, menghancurkan sumber itu. Apalagi dengan dalih-dalih Anda akhirnya menyerobotnya, mengambilnya, mencurinya, dan yang paling kecil adalah ketika Anda menghilangkan debit dari sumber itu. Jangan dilakukan itu. Maka muqtadal hukmi, implikasi dari hukum ini, kewajiban menjaga keberlangsungan sumber fasilitas umum itu adalah milik warga, itu adalah baik dalam mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki adalah yamna'u ghairahu minal hafri fihi. Tidak boleh Anda membuat sumber tandingan milik pribadi perumahan yang Anda bangun, tapi akhirnya Anda mematikan sumber mata air warga sekitar di jarak 500 tiro. Yang kedua adalah walau tatminul mu'tadi awradul khufrati. Bahkan warga ya, ini dalam fikih, warga sekitar itu punya hak untuk melawan, punya hak untuk protes, punya hak untuk mempertahankan hak mereka, yaitu area konservasi dari sumber mata air itu jika ada pengembang-pengembang yang nakal, yang tidak menghormati atau mungkin mengotori atau mungkin mengancam sumber mata air itu lewat penyerobotan daerah konservasi dari sumber. Ini adalah hukum fikih. Hukum fikih itu artinya adalah sebuah hukum yang tidak hanya dikembangkan dalam logika manusia, tapi dia bersumber kepada Al-Quranul Karim dan bersumber kepada Sayyidina Muhammad SAW. Artinya ini adalah ciri dari beragama kita dalam mencintai lingkungan kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada harimun nahri. Daerah atau kawasan konservasi yang harus dibiarkan hanya untuk kemaslahatan sumber. Tidak boleh ada bangunan di sana yang akhirnya membahayakan sungai ini. Baik menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Akan kita lihat ya. Pertama, jika sungainya itu sungai besar, maka jika sungai besar itu, kita lihat jika sungai itu dulu digali oleh seseorang, ya, di tanah yang belum ada tanah yang memiliki, berarti ini adalah sungai besar tapi pribadi. Oke, maka menurut mazhab Hanafi dan mazhab Abu Hanifah
Menurut ulama Hanafi dan menurut Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi adalah, dan menurut ulama Hanafi, biqadri ma yahtaju ilaihi ilqa'i tini wa nahwihi, maka kedua di tepi sungai itu harus ada tanah yang dibiarkan untuk menjaga membuang kotorannya, menggali tanah-tanahnya agar tidak dangkal. Nah, untuk membuang itu ya, itu adalah menurut mazhab Hanafi adalah tidak ada batasannya, apakah 10 meter, 50 meter. Jadi menurut kaidah hajat, kebutuhan. Kemudian jika an-nahru as-saghir, sungainya itu sungai kecil. Sungainya sungai kecil ya. Sungainya sungai kecil, baik di bumi yang tidak bertuan, mengalirnya di bumi yang tidak bertuan, atau di tanah yang sudah bertuan. Maka ulama Hanafi mufakat bahwasanya dia memiliki harim, daerah konservasi, area zona konservasi. Berapa ukurannya? Ya menurut apa kebutuhan. Maka kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan kalau menurut mazhab Maliki, maka harimul nahri itu adalah ukurannya adalah ditentukan berdasarkan kaidah hajat juga, kebutuhannya. Kebutuhan ma la yadiku ala man yarudhu minal adamiyyi wal bahaimi adalah sebuah daerah yang mungkin bisa dipergunakan orang untuk antri atau hewan untuk antri melewati sungai itu. Bahkan jika sungainya besar, sungai Nil itu ya, bahkan dalam Malik itu ekstrim, wakil al-fadiroin, mungkin 400 meter, 400 meter. Itu daerah konservasi. Dalam mazhab Syafi'i, hariman nahri min hafadai ma yahtaju ilaihi nahru ilqa'itini wa ma yakhruju min hasbil urfi, maka kata urfiya di daerah itu masyarakat adat itu bagaimana cara mereka menjaga sungai mereka itu menjadi hukumnya, dan hukum itu diakui oleh fikih. Jadi kita lihat banyak sumber, banyak sungai itu. Kalau kita lihat jika masyarakat masih memegang adat mereka, masih memegang hukum kebiasaan mereka, kearifan lokal mereka, maka kearifan lokal itu menyelamatkan sumber dan sungai. Maka jangan sampai nanti kita dengan nama pembangunan, dengan nama modernisasi, kita menodai kesucian adat lokal itu, yang adat lokal itu menjadi kunci dari keberlangsungan sungai dan sumber mata air. Inilah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu adalah mazhab mayoritas umat muslim di Indonesia ya. Salah satu karakternya adalah jika sholat baca Al-Fatihah, baca Bismillah. Jika bersolawat, Allah ada sayyidinanya. Mereka bersolawat, mereka bertawasul. Itu dalam beribadah, dalam berpikir lingkungan ya seperti ini, sangat sangat menghormati lingkungan ya Syafi'i. Jadi jangan sampai nanti kita bagus dalam berritual kepada Allah, tapi kita tidak menghargai ciptaan Allah dan batas-batas yang Allah dan Rasul tentukan untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air, sumur, dan sungai. Oke, yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah harimus syajar. Harimus syajar itu artinya adalah daerah tanah yang menjadi prasyarat dari hidupnya sebuah pohon, hak hidup dari sebuah pohon. Nah ini kita banyak lupa ya. Jadi kita kira itu hanya ada hak asasi manusia, tapi ternyata sumber mata air, sungai, sumur, dan pohon dalam Islam itu punya namanya hak hidup. Namanya adalah fiqhul harim. Oke. Harimus syajarati jika adalah pohon yang ditanam dengan izin di bumi yang mati di Indonesia. Di Indonesia. Hak guna ya, hak guna. Hak guna.
hak guna. Pohon itu maka menurut mazhab Hanbali adalah qadru ma ya qadru ma tamuddu ilai awsanuha hawali. Jadi karena menurut mazhab Hambali, ini mazhab yang banyak dipakai oleh teman-teman dari Saudi Arabia, kemudian ya di Saudi Arabia ya banyak Hambali. Daerah konservasi dari Harimus Syajar itu adalah seukuran panjang dan lebar dari dahan pohon itu. Jadi pohon menunjukkan tinggi, kemudian ada dahannya. Nah, maka seukuran tanah yang ada di bawah dahannya itu. Jadi ada pohon tinggi menjulang, kemudian ada dahannya. Nah, kalau dahan-dahannya ini adalah ke depan 5 meter, ke belakang 5 meter, kanan 5 meter, kiri 5 meter, maka ukuran 5 meter ini tanah di bawahnya tidak boleh dipadatkan. Tidak boleh dipadatkan. Yang seukuran jika dipadatkan, air tidak bisa masuk ke tanah dan menjadi sumber kehidupan dari pohon itu. Nah, itu kalau dalam mata Hambali. Nah, ini berdasarkan hadis dalam Sunan Abu Dawud. Ikhtasama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulani fi harimin nakhlah. Lalu kala ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama-sama, ada dua orang yang bersengketa perihal tanah yang menjadi prasyarat hidup dari sebuah nakhlah. Nakhlah itu ini ya apa? Kurma. Maka dalam hadis disebutkan adalah fa'amara biha fadri'at fawujidat sab'ad adru'in. Wa fi hadisin akhar fawujidat khamsad adru'in fa khadha bidaika. Maka dilihat ternyata ukuran dari dahan-dahan kurma itu dalam satu riwayat adalah 7 dirok, satu riwayat 5 dirok. Maka tanah yang harus dijadikan konservasi untuk kelayakan hidup dari kurma itu adalah 7 atau 5 dirok, depan, belakang, kanan, kiri. Depan 7, kiri 7. Nah, itu yang tidak boleh dipadatkan. Karena kalau dipadatkan ya otomatis ada membutuhkan talan dari pohon itu. Hikmah dari diadakannya Harimus Syajar. Kemudian kalau menurut madhab Hanafi, min kulli jihah khamsatu adru'in, sama 5 dirok ya. Kalau madhab Hambali itu diukur dahannya itu sampai berapa meter, tanah di bawahnya. Dalam madhab Hanafi 5 meter. Kemudian kalau madhab Maliki dan madhab Syafi'i itu adalah maka nafi maslahatun urfan li syajaratin min nakhrin aw ghairiha wa yatraku ma adharru. Intinya adalah dalam madhab Maliki dan Syafi'i itu adalah tidak bisa walaupun ada hadisnya 5 atau 7 tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Karena ada ukurannya. Ukuran dari setiap pohon itu berbeda. Pohon besar tentu saja tidak bisa disamakan dengan pohon yang kecil. Kemudian tanah yang mudah airnya, mudah menyerap air tidak bisa disamakan dengan tanah yang tidak mudah menyerap air. Kemudian iklim yang panas tidak bisa disamakan dengan iklim yang tidak panas. Pada Maliki dan Syafi'i, maka harim dari sebuah pohon, tanah di bawahnya yang tidak boleh dipadatkan sehingga membunuh hak kehidupan pohon secara pelan-pelan adalah berdasarkan kemaslahatan pohon. Jika pohon itu butuh 5 meter, ya harus 5 meter. Jika pohon itu butuh 7 meter, ya 7 meter. Kalau butuh 10 meter dan seterusnya, itu yang harus kita hargai. Maka pembangunan pemadatan di sekitar pohon itu tentu saja yang menjadikan pohon itu dia bisa layak hidup. Itu bertentangan dengan fikul harim, dengan semangat berfikir arsitektur kita. Inilah fungsi kita belajar fikir arsitektur ya, agar kita mengetahui hak
hidup dari sungai. Yang paling akhir adalah harimun nahar. Contohnya, ini contoh aplikasinya. Bagaimana hukum al-bina, membangun fi harimin nahari, di daerah konservasi tanah yang menjadi kelangkaan hidup dari sebuah sungai. Jadi Anda harus bedakan antara sumber dari sungai dan aliran sungainya. Nah, ini hukum dari aliran sungai, apalagi sumber. Nah, seperti itu ya pemahamannya. Dan hukum memanfaatkan area konservasi. Maka akan kita lihat pertama adalah al-bina fi harimin nahar. Adalah hukum membangun bangunan, menancapkan fondasi bangunan di daerah konservasi, area yang menjadi prasyarat mutlak dari keberlangsungan sebuah sungai. Maka hukumnya adalah adamul jawas ay al-imtina, tidak boleh. Jika sungai itu adalah fasilitas umum, digunakan oleh orang banyak, milik orang banyak, kemudian ada pribadi mendirikan bangunan di sekitar area itu, maka hukumnya adalah adamul jawas, adalah haram. Maka implikasi dari keharaman ini coba Anda lihat. Kalau terjadinya banjir-banjir itu di kota-kota besar, al-jimanaba itu adalah karena area di sekitar sungai yang awalnya digunakan untuk kemanfaatan sungai itu full bangunan, full bangunan. Ini yang menjadikan banjir-banjir itu. Maka nanti kalau Anda membuat proyek besar, mendapatkan proyek besar, sudah ada sungai di sana, maka Anda harus menghormati kehidupan sungai. Tidak boleh Anda membangun secara press. Jadi ada sungai mengalir, Anda langsung membangun pas di sungai besar itu. Jadi Anda harus membuat memberinya area konservasi untuk ketika dia dangkal ke tanahnya diambil, dikeluarkan di sekitar sungai. Ya, pokoknya area konservasi itu hanya digunakan untuk pemanfaatan sungai itu. Setiap perilaku bangunan itu tidak boleh di harimun nahar, itu dalam Islam. Anda bisa bayangkan betapa Islam itu menghormati sungai. Jadi berislam dalam berekologi, berislam dalam menghormati sungai, yaitu yang harus dipegang oleh para arsitek UI-nya, calon mahasiswa UI. Maka pertama, yuhdamu ma buniya fihi dal fuqaha, menurut para ahli fikih, wa in ba'uda anhu al-ma' liktibari audihi ilaihi. Menurut para ahli fikih, ya, para ahli fikih, setiap pembangunan yang mengancam kelestarian hak mengalir dari sungai, hak aliran sungai itu harus bangunan-bangunan itu yang didirikan di situ harus dirobohkan. Itu dalam hukum Islamnya. Ya. Nah, kalau kita kan tidak mengenal hukum Islam, tapi setidaknya kita bisa menghormati itu. Jadi tidak sembrono jika melakukan pembangunan di tepi sungai. Kemudian bahkan jika bangunannya itu di tempat ibadah yang mengancam keberlangsungan aliran sungai, dibangun masjid, dibangun pura, dibangun gereja, ya, tapi membahayakan aliran sungai yang akhirnya nanti menjadikan ancaman bagi kehidupan manusia, lingkungan manusia, maka bangunan-bangunan itu pun adalah yuhdamu ma buniya, dirobohkan menurut para ahli fikih Islam. Walaupun hukum sholat di masjid di tepi sungai di harimul nahri itu hukumnya boleh, tapi makruh. Kemudian adalah al-intifa'u fi harimin nahri. Jadi memanfaatkan harimun nahri untuk untuk selain bangunan. Ya, memanfaatkan kedua tepi sungai itu untuk selain bangunan, maka hukumnya adalah boleh, tapi tetap dengan syaratnya. Syaratnya adalah contohnya penggunaannya seperti kawatin ahmali wal asqali, jadi untuk menurunkan dan menaikkan mungkin jika sungainya itu untuk transportasi, jadi untuk menaikkan dan menurunkan muatan,
Wajak li zari batin min kasbin wa nahwi hati atau membangun gudang-gudang yang tidak permanen, ya, yang tidak permanen, mungkin dari kayu, mungkin dari apa, dari bambu untuk menjaga harta. Intinya bangunan-bangunan itu tidak permanen dan tidak mengancam aliran sungai. Maka syaratnya boleh melakukan itu adalah ayat al-irtifaqi bihi. Tidak dipergunakan untuk pribadi. Kenapa? Karena sungai itu adalah sama dengan hak umum, ya, hak umum, siapa boleh menggunakan. Kedua, la yadurru bintifa'i ghairi. Ketika Anda memanfaatkan daerah konservasi sungai itu, Anda tidak membahayakan masyarakat sekitar. La yudayiku ala marrati wa nahwihim, ya, tidak membahayakan orang lain. Yang la yu'addilu au yugisu manfaatan nahri, tidak mengurangi kemanfaatan apalagi membahayakan sungai. Yang kelima adalah lazimatul ujrah di masyarakat muslimina. Kalau dalam fikih Islam, fikih harim, yang masuk dalam pembahasan fikih arsitektur, setiap pemanfaatan fasilitas umum itu harus ada izin dan tentu saja harus membayar sebuah kompensasi diberikan kepada pemimpin setempat akan digunakan untuk membangun kemaslahatan daerah konservasi. Terima kasih para sahabat, itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan pagi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika telat mengirim video. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.